Selamat datang di Sekat Pendapat. Di tengah dunia yang kerap dipenuhi prasangka dan kebencian atas nama perbedaan, muncul sosok yang justru memilih kejujuran dan keberanian. Seorang pendeta yang tak segan memuji ajaran Islam, mengakui keindahan akhlak Rasulullah, serta menghormati nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Namun, sikap terbukanya itu justru berbuah hujatan dari sebagian jemaatnya sendiri. Lantas, bagaimana Islam memandang fenomena ini? Apakah kebenaran harus selalu dibungkam oleh tekanan golongan? Inilah tanggapan tegas dan menyejukkan dari Ustadz Abdul Somad yang mengupas persoalan ini bukan dengan emosi, tetapi dengan ilmu dan hikmah. Kata Nabi, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Lalu kemudian, bukan karena ritualmu. Wow. Lalu sahabat bertanya, engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena ritualmu? Bukan. Terus kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Aku masuk surga karena kasih sayang Allah. Jadi kalau kita beramal beribadah itu karena kasih sayang Allah, kan beda dengan karena ketakutan. Terus ini dapat apa? Padahal sebetulnya kalau dikumpul semua ritual kita itu untuk menebus surga Tuhan, surga Allah, kan tidak tertebus. Bagaimana mungkin seorang Abdul Somad yang hidup 63 tahun, potong tidur, potong kerja, potong ini, berapa persen dari ritual ibadahnya untuk menebus surga yang kekal selamanya? Kan gak bisa. Terus masuk surga itu kenapa? Karena kasih sayang Allah. Salam kenal Ustadz. Saya senang dan terinspirasi dengan statement Ustadz yang mengatakan bahwa untuk masuk ke surga itu bukan karena jasa baik, bukan karena amal soleh, bukan karena kebenaran. Sepakat Ustadz bahwa kita nggak bisa beli surga. Surga tidak semurah itu. Surga itu terlalu mahal untuk hanya dibeli dengan jasa dan amal baik. Saya yakin ini merupakan keyakinan fundamental dari seluruh makhluk manusia, koloni manusia, spesiesnya manusia, bahwa kita tidak mungkin membeli surga dengan kekayaan, dengan jasa, dengan kebaikan. Saya terima kasih kepada Ustadz. Salam sehat, salam satu negeri. Dan guys, saya ingin katakan bahwa pernyataan UAS cocok dengan apa yang Yesus katakan. Satu lagi ya, kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Ini jujur ya, fakta loh ya. Bahwa orang Islam itu sangat menghormati pemimpin agama mereka. Sangat tunduk, sangat hormat. Apakah ustadz, apakah kiai, apa guru ngaji. Itu sangat dihormati. Apa yang diajarkan mereka patuh. Gak seperti orang Kristen dihotbahin, gerenengi. Pendetanya dirasani, pendetanya digibahi. Padahal tahu gak, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Penatua apa? Pemimpin gereja. Patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Tahu gak sih? Ya. Tetapi justru malah tidak dihargai. Ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya. Bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengeritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya, pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Karena di Palestina juga banyak orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, 1 Yohanes 3 ayat 18, hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tidak ada satupun orang Kristen, satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide, mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina. Benar, sebagai orang Kristen menurut saya kita harus belajar dari saudara-saudara muslim dalam hal memberi. Orang-orang muslim itu berani luar biasa, all out luar biasa. Satu orang bisa membuka rumah makan gratis. Mereka itu mengabdi kepada agamanya luar biasa. Supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan pahala. Orang Kristen yang katanya sudah diselamatkan, sudah diterima, sudah dicintai. Tapi heran,
pelitnya bukan main. 10% dibahas nggak habis-habis. Katanya kalau nyanyi seluruh hidupku milik Tuhan. Kasih 10% aja berbantah-bantah. Kasihan deh lo. Jadi saya mohon izin untuk klarifikasi. Boleh kan ya, saya berhak untuk membela diri saya juga dong. Ya. Nah, bagi teman-teman Kristen yang menghina saya dengan menyebut saya seperti materi yang ada di toilet itu, saya mengampunimu. Tapi ini yang saya bilangin. Ini yang akhlak, attitude. Kenapa saya bilang belajar dari teman-teman muslim. Mereka sangat menghormati pemimpin mereka. Dalam firman Tuhan, 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya harus dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang berkhotbah dan mengajar. Jelas ya, saya tidak minta dihormati. Tapi ini yang saya katakan tentang attitude orang yang menyebut dirinya Kristen. Harusnya punya attitude yang baik. Yang kedua, bagi teman-teman Kristen yang menuduh saya sesat, pertanyaan saya, hanya dengan menonton pesan 1 menit, apakah kesimpulan Anda itu akurat? Jadi sebaiknya Anda menonton video saya yang full, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, silakan baca Alkitab saudara. Baca Alkitab. Sudah selesai baca Alkitab enggak? Dari Kejadian sampai Wahyu. Yang ketiga, bagi teman-teman Kristen yang mengatakan kepada saya, mengusir saya, mengatakan keluar dari Kristen, berhenti jadi pendeta, jadilah ustazah, supaya kamu dihormati, supaya kamu terkenal, dan kamu mendapat banyak cuan. Dengarkan saya. Secara tidak langsung Anda sedang membangun opini bahwa menjadi pendeta perempuan atau ustazah adalah profesi untuk cari cuan, untuk minta dihormati. Saya kalau mau cari cuan, saya lebih memilih jadi anggota dewan. Di sana banyak uang. Karena tanya kepada Ibu Krisdayanti, pernah spill tentang berapa gaji dan tunjangan lain-lain dari anggota DPR. Dan lagi pula saya ingin katakan, kalau saya jadi mualaf, kalau saya jadi ustazah, apakah saya merugikan seseorang? Apakah sanak keluarga saudara dirugikan? Karena keselamatan itu adalah pilihan kita secara pribadi. Saya kasih contoh. Seandainya saya pergi ke Tanah Rencong, Aceh Darussalam, wilayah atau daerah yang dijuluki sebagai Serambi Mekah, dan untuk menghormati syariat yang dijalankan di sana, perempuan saya pakai hijab, apakah itu kemudian saya jadi Kristen? Atau lebih lagi, kalau KTP saya ditukar dari Sarah menjadi Soimah, apakah kemudian saya jadi Muslim? Apakah semudah itu menjadi Muslim? Kalau saya jadi ustazah atau jadi Muslim, maka saya ingin menjadi Muslim yang lebih dari biasa. Sebelum jadi ustazah, saya harus mikir, saya harus menghafal Al-Quran dari awal sampai akhir 1 buku itu. Bisa enggak? Sedangkan saya 30 tahun jadi pendeta, belum ada 10% dari Alkitab yang saya hafal. Kalian hafal 1 ayat enggak sih? Saya 10% aja belum setelah 30 tahun jadi pendeta. Lagi pula teman-teman muslim itu mengatakan di dalam komen-komen mereka, semoga ibu dapat hidayah
Artinya menjadi muslim itu adalah hidayah. Itu rahmat dari Tuhan Allah mereka. Sama menjadi Kristen itu juga adalah anugerah. Saya jadi Kristen ini anugerah. Saya percaya Yesus itu anugerah. Rahmat. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Sama kan? Di Muslim adalah pemberian Allah, di Kristen pemberian Allah. Jadi please lah, jangan kita pusing-pusing untuk bertengkar soal surga. Saya khawatir nanti kalau di situ masuk surga, saya masuk surga juga. Kan itu pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Terus kita bertetangga, sungkan gak? Mendingan ngurus yang lain lah. Jadi biarkanlah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Adam dan Hawa, yang tidak mencabut kehendak bebas mereka, biarkanlah teman-teman muslim hidup dalam hidayah mereka. Dan biarlah orang-orang Kristen hidup dalam kasih karunia mereka. Top finally semua orang diselamatkan hanya karena iman. Caranya adalah urusan Tuhan pencipta kita. Terima kasih. Dari penjelasan Ustadz Abdul Somad, kita belajar bahwa kebenaran tidak mengenal batas agama, suku, atau golongan. Siapapun yang jujur terhadap nuraninya, dialah yang sedang berjalan menuju cahaya. Pujian terhadap Islam bukanlah ancaman, melainkan jembatan dialog dan tanda fitrah yang masih hidup. Maka tugas umat Islam bukan mencaci, melainkan menunjukkan akhlak terbaik agar Islam benar-benar tampak sebagai rahmat bagi semesta alam. Semoga perbedaan tidak lagi melahirkan kebencian, tetapi menjadi jalan untuk saling memahami dan menghormati.